Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan urapi setiap kami, tolong kami bisa mengerti akan firman-Mu, dan kami hidup di dalam firman-Mu. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini temanya adalah pandangan Alkitab tentang peramal dunia seri yang kedua. Hari ini saya akan lebih memfokuskan pada peramal dunia Nostradamus, Jayabaya, dan ada serial televisi The Simpsons yang dikaitkan dengan ramalan. Sebelum kita membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kemudian kita membaca di dalam Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Yeremia 28 ayat yang ke-9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Berdasarkan nats-nats yang kita baca ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebelum Tuhan melakukan sesuatu di dunia ini, Tuhan terlebih dahulu berfirman menyampaikan keputusan-keputusan yang akan dijalankannya kepada para nabinya yang ada di dalam Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Dan kita bisa melihat bahwa firman Tuhan itu betul-betul terjadi dan digenapinya. Dan yang belum terjadi masih misteri. Namun begitu terjadi seperti yang sudah-sudah, maka kita akan mendapati ternyata cocok dengan Alkitab. Ternyata sesuai dengan apa yang disampaikan para nabi di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bersama-sama. Timbul sebuah pertanyaan. Mungkinkah Tuhan berfirman kepada peramal dunia di luar Alkitab? Mungkinkah itu terjadi? Sebelum kita menjawab bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat seorang peramal dari Eropa yang begitu sangat terkenal, yaitu Nostradamus. Dan salah satu ramalannya itu berkaitan dengan Hitler. Nostradamus ini hidup pada abad yang ke-16. Ia adalah seorang dokter di Perancis yang pernah melayani Raja Charles IX. Buku ramalannya adalah Les Prophéties, pertama cetak tahun 1555. Ada dua syair yang dikaitkan dengan kedatangan dari Hitler ini. Kita akan lihat ya, syair yang disampaikan oleh Nostradamus ini. Yang pertama, dari pelosok Eropa Barat, seorang anak akan terlahir dari keluarga miskin. Nampaknya betul. Hitler bukan dari keluarga ningrat, tapi dari keluarga biasa-biasa saja. Ia dengan lidahnya akan memikat pasukan besar. Wow. Hitler memiliki kemampuan retorika yang begitu sangat bagus sehingga bisa memikat pasukan yang begitu besar.
ketenarannya akan meluas hingga ke timur. Dan itu betul-betul nampaknya terjadi pada sosok Hitler ini. Dan Nostradamus ini membuat pada abad 16, dan sementara Hitler baru datang pada abad kita ini, saudara. Nampaknya kalau kita lihat syair ini kok cocok ya. Syair yang berikutnya. Hewan buas yang lapar akan menyeberangi sungai. Bagian terbesar dari medan tempur akan melawan Hitler. Masuk dalam kandang besar, besi yang besar akan ditarik ketika anak Jerman tak mendapatkan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara, dua syair dari Nostradamus ini diyakini oleh beberapa orang sebagai ramalan, sebagai nubuatan dari kedatangan Hitler. Nah, kalau di Eropa ada Nostradamus, sekarang kita lihat di Jawa. Ada Jayabaya yang meramalkan tentang kedatangan Ratu Adil. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Jayabaya ini juga nampaknya tepat, saudara, dengan situasi pada zaman kita sekarang hidup ini. Jayabaya itu hidup sekitar abad ke-12. Ia adalah raja kerajaan Kediri di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, yang memerintah tahun 1135 sampai 1157. Buku kumpulan ramalannya itu ada di dalam kitab Musarar yang ditulis oleh Sunan Giri ketiga tahun 1618. Jadi Jayabaya sendiri tidak menulis sebuah buku, tetapi ucapan-ucapan dia yang diingat oleh masyarakat itu dikumpulkan, saudara, sekitar abad ke-17 ini oleh Sunan Giri. Kemudian dijadikan sebuah kitab Musarar. Di situ isinya adalah perkataan-perkataan dari Jayabaya ini. Nah, salah satu dari kata-kata Jayabaya yang dianggap sebagai ramalan yang begitu akurat tentang kedatangan Ratu Adil berkata seperti ini, saudara. Saya akan baca dalam bahasa Jawa, kemudian nanti saya akan terjemahkan. Besok yen ono kereta melaku tanpa jaran. Besok, kalau ada kereta berjalan tanpa kuda. Noh, saudara, ini dibuat oleh Jayabaya abad ke-12. Dan orang-orang sekarang berpikir, sudah ada mobil ini sekarang. Ya, kereta tanpa kuda. Kok cocok ya? Kemudian Jayabaya melanjutkan, tanah Jawa kalungan wesi. Tanah Jawa berkalung besi. Ini diyakini orang-orang sebagai kereta api, saudara. Loh, kok cocok ya? Kemudian perahu melaku ing dhuwur awang-awang. Perahu berjalan di atas angkasa. Pesawat terbang, saudara. Dan itu baru muncul pada abad kita ini. Kok cocok ya? Pada abad ke-12, Jayabaya sudah mengatakan seperti itu. Sungai kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tandane yen tekani Jayabaya wis cedhak. Artinya sungai hilang kedungnya, pasar hilang kumandangnya, itu tandanya zaman Ratu Adil Jayabaya itu sudah dekat. Saudara, ini adalah perkataan dari Jayabaya yang nampaknya kok tepat, akurat dengan kondisi di mana kita hidup sekarang ini. Sekarang saudara, tentunya timbul pertanyaan kita ya. Mungkinkah Tuhan berfirman kepada peramal dunia di luar Alkitab? Mari kita akan temukan jawabannya di dalam Alkitab. Alkitab mencatat sebuah nubuat atau ramalan di luar Alkitab yang membenarkan nubuatan Alkitab, saudara. Yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tepatnya adalah ramalan bintang dari orang Majus. Matius pasal 2 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membaca. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes,
Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Jadi orang-orang Majus ini datang ke Yerusalem, ke Bethlehem untuk menyembah bayi Yesus, bukan berdasarkan nubuatan dalam Alkitab, tapi berdasarkan ramalan bintang, saudara. Yang mereka yakini itu berasal dari Tuhan. Bukankah Alkitab melarang ramalan bintang? Bagaimana mungkin sampai orang Majus ini bisa mendapatkan wahyu dari ramalan bintang, padahal Alkitab melarangnya? Lalu kita baca jelas di dalam Yesaya 47 ayat 13-14. Di situ dikatakan, "Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang menilik segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang dan pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam." Jadi dari nats ini kita tahu bahwa Tuhan itu tidak berkenan apabila kita, orang percaya, itu berelasi, berurusan dengan ramalan dunia, ramalan bintang. Nah, dan kemudian apa yang terjadi dengan orang Majus? Sehingga Tuhan berbicara kepada orang Majus melalui ramalan bintang. Saudara, saya katakan, Majus itu adalah kasus khusus dan tidak bisa diterapkan pada yang lain. Saudara, saya sudah membuat sebuah penjelasan tentang kasus orang Majus ini di dalam khotbah saya. Saudara bisa temukan pada link yang saya taruh di atas, atau saudara bisa lihat, cari itu pada alamat YouTube saya. Tentang khotbah Natal orang Majus saya sudah jelaskan. Kasus orang Majus ini adalah kasus khusus dan tidak bisa diterapkan pada yang lain. Saya katakan ini kasus khusus, saudara, dengan mengingat 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa, termasuk orang Majus yang percaya kepada ramalan bintang. Tuhan tidak ingin satu orang dunia ini binasa. Tuhan ingin semuanya selamat. Yohanes 12 ayat 47b. "Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Bapak, Ibu, Saudara, dengan pemahaman ini, maka kita bisa katakan Majus adalah kasus khusus dan tidak bisa diterapkan pada yang lain, karena Tuhan sedang menuntun orang Majus ini melalui bahasa yang mereka mengerti, yaitu ramalan bintang, untuk membawa mereka menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini kasus hanya satu kali saja terjadi pada orang Majus, dan tidak bisa diterapkan pada zaman kita, pada kehidupan kita, pada ramalan-ramalan bintang modern. Tidak bisa. Ini hanya untuk orang Majus, karena Tuhan mau menyelamatkan orang Majus. Tuhan mau supaya semua orang, tidak ada yang binasa, semua orang bisa diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau Bapak, Ibu, Saudara mau dengarkan penjelasan, saya pernah khotbahkan tentang orang Majus ini dengan lebih detail lagi. Saudara bisa lihat, cari pada alamat YouTube saya tentang khotbah Natal orang Majus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari sini kita bisa melihat ya,
kasus ini adalah kasus khusus. Jadi pertanyaan tadi, mungkinkah Tuhan berfirman kepada peramal dunia di luar Alkitab? Jawabannya mungkin terjadi dan sudah terjadi. Karena Alkitab membuktikan Allah telah melakukannya itu pada orang Majus. Nah, tentunya menjadi pertanyaan kita. Apakah Nostradamus dan Jayabaya yang nampaknya juga nubuatan, ramalannya itu akurat, itu termasuk kasus khusus seperti orang Majus? Jawabannya adalah tidak, saudara. Bukan kasus khusus. Karena Alkitab tidak pernah membahas Nostradamus dan Jayabaya. Jadi kasus khusus itu hanya orang Majus saja. Sedangkan Nostradamus dan Jayabaya, Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Tidak disebutkan tentang Nostradamus dan Jayabaya. Jadi Nostradamus dan Jayabaya ini bukan kasus khusus. Alkitab tegas melarang orang percaya berhubungan dengan ramalan-ramalan dunia, termasuk Nostradamus dan Jayabaya. Karena mereka bukan kasus khusus seperti Majus. Imamat 19 ayat 31 dengan jelas berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu." Jelas, kita sebagai orang Kristen tidak boleh berurusan dengan ramalan-ramalan dunia ini. Baik itu Nostradamus maupun Jayabaya, walaupun terlihat akurat, terlihat tepat. Bagaimana kita memahami ramalan Nostradamus dan Jayabaya yang tampaknya akurat, tampaknya tepat seperti ramalan bintang orang Majus ini? Nah, saudara, kita akan coba memahaminya. Bagaimana mungkin Nostradamus dan Jayabaya ini bisa tampak akurat ramalannya? Saudara, kita akan coba pahami keakuratan ramalan Nostradamus dan Jayabaya dalam konteks situasi hari ini. Nah, saudara, dalam konteks situasi hari ini, ada sebuah cerita fiksi, saudara, tentang sebuah perjalanan menuju ke bulan. Ini adalah sebuah cerita scientific romance yang terbit pada tahun 1901 yang ditulis oleh H.G. Wells, menceritakan tentang perjalanan manusia ke bulan. Dan menariknya, saudara, 68 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 1969, manusia benar-benar mendarat di bulan pada misi Apollo ke-11. Ini hanya sebuah cerita, saudara. Cerita fiksi, imajinasi dari H.G. Wells. Dan dia tidak berkata ini sebuah ramalan, ini sebuah nubuatan, tidak, saudara. Tapi saya katakan ini adalah sebuah kebetulan. Sebuah imajinasi yang ternyata menjadi sebuah kenyataan. Ini berasal dari cerita, saudara, scientific romance ini, yang terbit dari 1901. Ini bukan ramalan, saudara. Ini saya katakan sebuah kebetulan. Cocok dengan imajinasi dari H.G. Wells ini tadi. Kemudian, saudara, ada kisah yang menarik lainnya, yang hari-hari ini sedang heboh. 10 ramalan The Simpsons yang jadi kenyataan, magic. Ya. Saudara, film The Simpsons ini adalah sebuah film serial kartun, saudara. Namun uniknya, ada banyak kisah-kisah dalam serial ini. Ternyata, saudara, itu cocok dengan masa depan, saudara. Sehingga kemudian orang-orang mulai merubah
serial The Simpsons ini menjadi ramalan The Simpsons, saudara. Karena memang ada cerita-cerita yang cocok dengan masa depan. Salah satu di antaranya adalah ini, saudara. Pada serial The Simpsons episode The City of New York pada tahun 1997, itu tampak memprediksikan tragedi 9 September 2001, saudara. Nah, ini dalam salah satu episodenya, seperti yang saya tampilkan pada layar sekarang, saudara. Saudara bisa melihatnya. Di situ ada tulisan New York, di situ ada gambar 9, di situ ada huruf 11 juga, dan ada menara kembar juga, dan nampaknya kok cocok, saudara. Dan kemudian orang mengatakan, wow, The Simpsons ini meramalkan, dan ramalannya menjadi kenyataan. Padahal, saudara, itu semua adalah imajinasi dari penulis cerita kartun The Simpsons. Dan tidak ada niat mereka untuk meramalkan masa depan. Mereka hanya cerita saja, saudara. Namun masyarakat mengkait-kaitkan dengan masa depan dan kemudian menganggap The Simpsons ini ramalannya akurat. Ada cerita yang lain lagi, saudara. Pada serial The Simpsons episode Back to the Future pada tahun 2000, saudara, dikisahkan Donald Trump itu sebagai presiden. Nah, saudara bisa lihat pada layar yang saya tunjukkan sekarang ini, saudara. Ini betul-betul pada serial The Simpsons pada waktu itu, tahun 2000. Dan tahun 2015, saudara, betul-betul Donald Trump ini menjadi presiden. Dan saudara bisa lihat gambarnya, cocok, tepat, saudara. Wow, orang-orang semakin yakin The Simpsons ini sedang meramalkan tentang masa depan ini. Dan menariknya lagi, saudara, pada serial yang sama, Lisa dalam serial itu menggantikan Donald Trump sebagai presiden. Nah, uniknya, saudara, Kamala Harris meneruskan pemerintahan sekarang ini, walaupun tidak menggantikan sebagai presiden, tapi Kamala Harris sebagai wakil presiden. Uniknya adalah, saudara, pakaian yang digunakan, warna pakaiannya, dan juga kalungnya itu sama dengan yang digambarkan tahun 2000, saudara. Saudara bisa lihat ya pada layar yang saya tunjukkan sekarang ini. Jadi, saudara, semua ini kemudian mengarahkan masyarakat untuk mengatakan The Simpsons ini meramalkan masa depan. Apakah memang demikian, saudara? Netizen yakin. Ada sebuah berita mengatakan The Simpsons ramal Kamala Harris, ya. Karena memang, saudara, nampaknya bajunya sama, kalungnya sama, saudara. Walaupun dalam cerita itu Lisa sebagai presiden, sedangkan Kamala Harris ini sebagai wakil presiden, saudara. Nah, kita akan lihat tanggapan dari salah satu penulis cerita serial The Simpsons. Dalam salah satu berita, Bill Oakley, saudara, mengatakan, tidak sedikit netizen meyakini bahwa ramalan The Simpsons benar-benar bisa memprediksi masa depan. Tapi pendapat tersebut ditampik oleh Bill Oakley, salah satu penulis The Simpsons. Menurutnya, ramalan itu tak lebih dari sebuah kebetulan, meskipun sudah ada belasan adegan dalam serial kartun tersebut yang terjadi di dunia nyata. Jadi, saudara, ini yang terjadi dengan cerita serial The Simpsons. Penulisnya katakan, ya, saya tidak bermaksud untuk meramal masa depan. Semua yang terjadi di dalam cerita The Simpsons itu adalah nampaknya sebuah kebetulan saja. Begitu kata salah satu penulis cerita, yaitu Bill Oakley ini tadi. Nah, saudara, jadi para penulis cerita The Simpsons ini
saya katakan mengembangkan imajinasi mereka secara luar biasa. Dan imajinasi mereka ternyata memiliki keakuratan tentang masa depan tanpa mereka sadari awalnya. Sehingga, saudara, komunitas tertentu mengangkat The Simpsons ini bukan lagi sebagai serial cerita kartun, tetapi sebagai peramal masa depan. Saudara, ini yang terjadi dengan The Simpsons, saudara. Apakah yang kita bisa pelajari dari peristiwa The Simpsons ini? Tuhan berdaulat, saya katakan, memberikan sedikit pikirannya tentang masa depan kepada manusia, yaitu penulis-penulis The Simpsons ini tadi, melalui karya imajinasi mereka, sementara mereka tidak menyadarinya. Ini yang saya yakini terjadi dengan The Simpsons. Tuhan itu kasih ide-ide tentang masa depan. Mereka tidak menyadarinya itu, saudara. Dan ternyata itu akurat. Saudara, apa yang terjadi dengan The Simpsons ini? Saya katakan, dimungkinkan juga terjadi dengan Nostradamus dan Jayabaya, saudara. Ini yang mungkin terjadi dengan kedua orang ini. Mungkin saja, saudara, 500 tahun ke depan, The Simpsons akan dikenal orang sebagai peramal masa depan. Bukan lagi sebagai serial kartun. Saudara, saya katakan, saya memiliki dugaan. Itulah yang terjadi dengan Nostradamus dan Jayabaya. Awalnya mungkin mereka tidak menyadarinya. Namun ternyata hasil karya mereka itu cocok akurat dengan masa depan. Ini dugaan secara personal saya ya, saudara. Karena saya tidak memiliki bukti literatur untuk menyatakan ini. Tapi kalau kita melihat kasus The Simpsons, mungkin saja Nostradamus itu juga sama dengan kasus The Simpsons. Mungkin saja Nostradamus itu memiliki hobi menulis berkaitan dengan syair, sanjak, puisi. Dan ternyata syair-syair yang dia tulis itu berisi keakuratan tentang masa depan yang tidak disadari oleh dirinya pada awalnya. Kemudian masyarakat mengangkatnya menjadi seorang peramal masa depan. Mungkin saja itu yang terjadi dengan Nostradamus pada waktu itu, saudara. Dia sendiri mungkin terkejut. Ternyata puisi-puisiku kok cocok ya dengan masa depan. Dan saya katakan itulah yang terjadi juga dengan para penulis The Simpsons. Tuhan itu kasih idenya sedikit kepada Nostradamus, kepada The Simpsons, dan tidak ada niat mereka untuk meramalkan masa depan. Itu dugaan saya secara personal. Dan itu juga mungkin terjadi dengan Jayabaya, saudara. Jayabaya adalah seorang raja yang tentunya memiliki harapan, impian, kerinduan akan pemerintahan yang adil, damai, dan sentosa. Dan dia ucapkan itu kerinduan dan harapannya di hadapan masyarakat, dan masyarakat terkagum-kagum dengan kata-kata kalimat yang diucapkan oleh Jayabaya ini. Dan ternyata kata-kata kalimatnya ini berisi keakuratan tentang masa depan yang tidak disadarinya pada awalnya. Dan kemudian masyarakat future mengangkatnya sebagai seorang peramal masa depan, saudara. Mungkin itu yang terjadi dengan Nostradamus dan Jayabaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kesimpulan personal saya berkaitan dengan Nostradamus dan Jayabaya. Oleh sebab itu, ramalan atau kisah-kisah yang ada di dalam Nostradamus dan Jayabaya memiliki kesetaraan dengan kisah-kisah yang ada dalam The Simpsons. Dan ketiganya tidak dapat disetarakan dengan nubuat-nubuat dalam Alkitab. Jadi sebetulnya, saudara, Nostradamus, Jayabaya itu ya sama seperti serial cerita
The Simpsons ini tadi. Apa yang kita bisa pelajari dari 3 tokoh The Simpsons, Nostradamus, dan Jayabaya ini? Yang kita bisa pelajari, Tuhan itu berdaulat untuk memberikan sedikit pikirannya tentang masa depan kepada manusia melalui karya imajinasi mereka. Sementara mereka itu tidak menyadarinya. Sekali lagi, sementara mereka itu sebetulnya tidak menyadarinya. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap kisah The Simpsons, Nostradamus, dan Jayabaya? Terimalah kisah-kisah The Simpsons, Nostradamus, dan Jayabaya itu sebagai karya sastra dengan imajinasi yang luar biasa dan bukan sebagai ramalan atau nubuatan, saudara. Dan tidak bisa disandingkan, disetarakan dengan nubuat-nubuat dalam Alkitab. Jadi terima mereka The Simpsons itu sebagai karya sastra yang luar biasa. Nostradamus dalam menulis puisi, menulis syair dengan kata-kata yang luar biasa. Jayabaya dengan kata-kata sanjaknya, puisinya yang luar biasa. Bukan sebagai ramalan lagi. Nah, menjadi kedaulatan Tuhan untuk meletakkan sedikit. Tapi sekali lagi, mereka ini bukan kasus khusus sama dengan orang Majus. Karena Alkitab sama sekali tidak membahas tentang The Simpsons, Nostradamus, dan Jayabaya. Kita tidak bisa menyetarakan mereka dengan Alkitab. Kita tidak bisa menyetarakan mereka dengan nubuatan-nubuatan. Karena pada realitanya, The Simpsons sendiri banyak cerita-cerita tentang masa depan yang tidak terjadi, saudara. Bahkan lewat begitu saja. Dan saya yakin, apa yang ditulis Nostradamus juga banyak syair-syairnya yang tidak terjadi apa-apa dengan masa depan. Demikian juga Jayabaya. Banyak juga syair-syairnya yang tidak terjadi apa-apa dengan masa depan. Walaupun beberapa dari karya mereka nampak tepat dan akurat dengan masa depan. Karena memang kedaulatan Allah menaruh sedikit pikirannya dalam imajinasi mereka. Namun bukan berarti mereka itu adalah peramal. Mereka itu menubuatkan. Tidak, saudara. Tidak bisa disandingkan, disetarakan dengan Alkitab. Jadi terima semuanya itu sebagai karya sastra yang luar biasa. Tuhan berdaulat, saya katakan. Memberikan sedikit pikirannya tentang masa depan kepada manusia melalui karya imajinasi mereka di luar Alkitab. Sementara mereka tidak menyadarinya. Itu bukan berarti karya imajinasi mereka setara, sederajat dengan otoritas Alkitab. Jadi sekali lagi saudara, jangan kita sampai bergelut dengan karya Nostradamus dan karya Jayabaya sebagai ramalan. Bukan. Kalau saudara mau bergelut, bergelutlah itu sebagai karya sastra, syair. Nostradamus syairnya bagus ya. Jayabaya kata-katanya bijaksana ya. Impiannya tentang ratu adil, harapan-harapannya tentang pemerintahan yang adil. Begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, kita hanya menerima Alkitab sebagai nubuatan yang akurat dan tepat. Dan kita tidak boleh berurusan dengan ramalan-ramalan yang ada di dunia ini. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Dan biarkan iman kami bertumbuh di dalam Engkau, pengetahuan kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan jika selama ini ya Tuhan, kami terlibat dengan hal-hal ramalan-ramalan dunia, Tuhan ampunilah kami. Tolong kami untuk kembali kepadamu. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau maha penyayang dan pengasih. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Bukan kami bergantung kepada ramalan-ramalan yang ada di dunia ini. Tuhan,
Tolong iman kami untuk kami bertumbuh. Tolong iman kami untuk kami mengasihi-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.